Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Berjumpa kembali bersama program Bincang Psikologi dari TV 10. Kembali saya Carla Ratna memandu program ini kurang lebih 30 menit ke depan. Bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, puasa lancar ya Pak? Lancar. Alhamdulillah. Saat ini kami kembali mengunjungi Pak Setio Purwanto di padepokan beliau, Padepokan Patrap Surakarta. Ini adalah tempat untuk konseling dan juga psikoterapi. Baik. Ada agenda apa Pak selama Ramadan di sini Pak? Ya, biasanya pukul setengah 6. Setengah 6 ada pagi? Ada ini online. Oh, live streaming. Live streaming online. Ya, online untuk mengkaji, memotivasi. Dari pagi ya Pak dimulai? Ya, pagi. Paling 30 menit. 30 menit durasinya. Ya. Live streaming ya, berarti Live di channel streaming. YouTube-nya Pak Setio. Ya, Apa Pak channel YouTube-nya Pak Setio? Setio Purwanto. Setio Purwanto. Nah, itu bisa disimak di situ. Jangan lupa juga untuk subscribe. Baik Pak, Ramadan kan sudah berjalan beberapa waktu ini Pak. Iya. Ada yang masih masih lurus-lurus aja niatnya dari awal. Ada yang godaannya mulai muncul. Tapi ada juga yang sudah merasakan gini, kok kayaknya tuh mengelola atau pengendalian emosi selama Ramadan itu ini ya lebih lost gitu loh ketimbang waktu hari-hari biasa tuh kayaknya santai gitu, mengendalikan emosi tuh gampang gitu kayaknya. Tapi kalau selama puasa kok kayaknya malah lebih berat ya Pak pengelolaan atau pengendalian emosinya. Nah, mungkin dari sudut pandang psikologi bagaimana melihatnya emosi di kala Ramadan ini? Iya. Sebenarnya kita di dalam bulan Ramadan ini kan sudah diwanti-wanti ya, bahwa ketika Ramadan itu kita harus bisa mengendalikan emosi. Sebab kalau kita emosi itu terekspresikan itu mengurangi nilai puasa. Ya kan? Nah, tetapi memang namanya puasa boleh dibilang bahwa godaannya adalah emosi itu sendiri. Ya. Nah, di sini bisa muncul ya karena memang ada beberapa hal ya, perubahan-perubahan di dalam kehidupan ya yang ritmenya kan berbeda ya. Nah, itu membuat seseorang itu juga harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang berubah tadi. Kalau kurang persiapan memang keadaan-keadaan yang tidak nyaman selama puasa itu bisa menimbulkan ya emosi agak naik lah, agak sensitif. Biasanya gitu ya. kan lebih sensitif ya. Faktor lapar juga mungkin bisa ya Pak? Itu faktor lapar itu terutama ya. Karena memang lapar itu memang kalau dia tidak menyadari bahwa dia lapar, bahwa memang puasa itu memang harus lapar gitu, mudah terpancing emosinya. Makanya di dalam Islam itu puasa itu harus selalu sadar. Ini salah satu hadis itu, kalau kita sedang berpuasa kemudian kita ada perdebatan dengan kawan itu, kita mengatakan saya sedang berpuasa. Ditunda dulu ya. Tunda 1 bulan ya. 1 bulan. Nanti kalau sudah Idul Fitri ya. Nah, ini artinya sebenarnya Islam ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa nanti puasa itu kamu akan emosional, ya, karena perubahan jam makan, perubahan jam tidur, perubahan aktivitas. Tapi asal kamu tuh sadar bahwa kamu tuh sedang berpuasa, nanti kamu akan bisa mengatasi gejolak-gejolak emosimu itu. Nah, cuma yang jadi permasalahan ini kan tidak semua orang ini sadar dengan bahwa dia itu puasa gitu ya. Kadang-kadang kelepasan, suka udah langsung emosi gitu kan ya, baru sudah emosinya, sudah bereaksi, baru ingat, oh iya aku puasa. Padahal tadi sudah marah-marah. Nah, ini jangan sampai kita dalam puasa itu kelepasan. Karena kalau kelepasan, namanya sudah kelepasan kan, artinya sudah mengurangi nilai ibadah kita. Ya, makanya
kita harus selalu sadar bahwa kita ini sedang berpuasa, menjaga jangan sampai kita kelepasan emosi, kelepasan marah, kelepasan, ya sebenarnya tidak hanya masalah marah ya, kelepasan yang ngerasani orang, kelepasan hal yang mungkin bagi kita ringan, tapi nggak sadar kan, nggak sadar kadang-kadang bahwa ya. kita sedang berpuasa dan itu dilarang gitu. Dilarang itu bukan membatalkan, tapi bisa mengurangi nilai puasa itu. Ya, maka di sini niat berpuasa, kemudian dijaga niatnya, kesadarannya, itu sangat membantu sekali seseorang untuk bisa mengelola emosi, ya, mengelola emosi. Sebab emosi ini sebenarnya kalau emosi itu sudah muncul, itu susah untuk dikelola sebenarnya loh ya. Kalau emosi itu sudah muncul di dalam keadaan emosional itu susah untuk dikendalikan. Ya, susah dikendalikan. Maka sebenarnya mengelola emosi itu lebih pada bagaimana kita mencegah agar emosi itu tidak bergejolak. Iya. Berarti harus ini ya Pak ya, harus lebih kalau orang Jawa bilang itu lebih titen kapan, ini berarti tanda-tandanya aku sedang emosi, apakah begitu juga yang namanya sadar? Betul. Jadi dengan kesadaran itu akan ada bahasa Jawanya itu early warning system. Ya. Ada peringatan awal. Peringatan awal sehingga kita langsung sadar gitu. Sebelum bergejolak itu kita sadar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah eling lan waspada. Ya. Bahasa Inggris ya Pak. Bahasa Inggris dengan kearifan lokal. Eling lan waspada. Itu artinya bahwa kita harus waspada gitu. Ya, eling itu artinya kita sadar, dan waspada itu waspada dengan hal-hal yang bisa saja tiba-tiba bergejolak. Tiba-tiba saja muncul kemarahan, kejengkelan, dendam, itu bisa saja tiba-tiba muncul. Dan saat puasa pun itu bisa saja terjadi ya Pak? Sangat bisa. Apalagi kalau puasa itu ditambah dengan tadi perubahan ritme tidur, perubahan pola makan dan lain sebagainya, apalagi di siang hari di mana perut lapar, panas, ngantuk lagi, ya kan? Orang ngantuk, orang lapar itu cenderung lebih emosional. Begitu. Ya, terutama kita lihat sendiri kalau itu pada anak-anak ya. Pada anak-anak itu lebih lagi, misalnya anak belajar puasa itulah. Ya kan? Dia kalau mau jam 1, jam 2 itu uring-uringan gitu. Iya. Pokoknya maunya puasa, dia marah-marah gitu. Nah itu tanda kalau bahwa memang anak lapar itu memang mudah emosional. Ya. Dan itu bukan hanya kepada anak-anak saja, orang dewasa juga seperti itu. Cuman mungkin pengendaliannya saja yang berbeda ya Pak. Ya, kalau orang dewasa kan kesadarannya udah mulai tumbuh bahwa saya memang berpuasa. Kalau saya nggak berpuasa, ya saya akan dapat saya harus mengganti, saya tidak dapat fadilah puasa dan lain sebagainya. Nah, itu menguatkan dia untuk tidak emosional. Dia akan lebih mudah untuk mengontrol emosinya. Tapi kalau anak-anak kan nggak paham, namanya puasa ya nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Marah boleh. Ngambek boleh ya. Ngambek boleh. Merajuk boleh. Nah, itu anak-anak ya seperti itu. Dengan dibujuk akhirnya ya sampai maghrib ya bisa. Ya, gitu. Ini namanya juga latihan puasa untuk anak-anak. Tapi kalau orang dewasa seperti itu kan ya, apakah dia masih perkembangannya masih taraf anak-anak? Baik, itu di dalam puasa memang mudah ya bergejolak. Perubahan emosinya itu kentara ya Pak ya. Sekali. Ya. Dan makanya kalau bisa memang menghindari hal-hal yang bisa membuat seseorang itu mudah emosi. Contoh misalnya berarti harus tahu dulu apa sih yang memicu saya untuk emosi begitu? Iya. Iya. Misalnya Misalnya perdebatan. Ya, perdebatan dengan teman lah. Poso-poso udur-uduran gitu kan. Terus itu akan
memicu timbulnya emosi. Jadi dihindari hal-hal yang memang bisa memunculkan emosi itu. Memang setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang kan ada yang sensitif, kadang hal apa gitu kan, ya. Ada yang sensitif. Ada yang sensitif. Misalnya hal kecil aja kadang ya. Udah gitu itu. puasa lagi malah makin. Iya. Maka dihindari agar ya kita lebih mudah untuk mencegah, karena emosi sekali lagi kalau dia sudah masuk dalam emosi itu, dikelola itu sudah sulit lagi. Ibarat bendungan itu sudah penuh, mau dikelola apa, jebol ya. Itu tadi kelepasan itu tadi ya Pak ya. Baik, lalu bagaimanakah cara untuk mengelola emosi itu dari sudut pandang psikolog? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Sahabat TV 10, Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna, juga Bapak Setio Purwanto sebagai psikolog kita. Dimana pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang mengelola emosi di saat menjalankan puasa Ramadan. Karena memang mungkin ya banyak yang bilang bahwasanya godaannya lebih besar ya Pak. Kalau Ramadan itu salah satunya adalah emosi lebih mudah bergejolak saat Ramadan. Karena banyak faktor tadi yang sudah disampaikan Pak Setio ya, bukan hanya tentang lapar saja, tapi ternyata juga karena pola tidur berkurang itu juga pengaruh ya Pak ke emosi. Ya, karena mengantuk ya. Orang ngantuk kan tadi marah ya, benar-benar mudah marah. Jadi jangan dipancing, tapi harus selalu sadar begitu ya Pak. Selalu sadar bahwa dia tengah menjalankan puasa, jadi nggak jadi marah. Kalau misalnya lagi mau marah-marahan itu ditunda dulu. Oke, kemudian bagaimanakah untuk mengontrol atau mengelola emosi itu sendiri Pak dari sudut pandang psikologi? Iya, mau nggak mau ya, kalau emosi udah naik, mau nggak mau memang harus tidak diekspresikan. Tidak diekspresikan. Ya, jadi menahan marah, ya menahan emosi itu lebih baik. Jadi bahwa Rasulullah itu orang yang kuat, itu orang yang bisa menahan marah itu, orang yang kuat, kan? Dan juga ada hadis lain itu yang jangan marah dan jangan marah. Artinya apa? Kalau memang itu sudah terlanjur marah, ya memang tidak ada cara lain kecuali harus menahan. Ya menahan. Pertama menahan. Jadi ya menahan itu ya memang tidak enak gitu kan. Iya. Namanya marah kalau ditahan ya kan butuh enak. Pelampiasan soalnya. Butuh pelampiasan. Itu kalau dilampiaskan jadi puas gitu kan. Tapi itu menjadi berdampak yang tidak baik tentunya bagi orang lain, tentu juga nilai puasa juga berkurang. Iya. Ya, jangan marah dan jangan marah. Kemudian menahan. Kemudian ada satu cara Rasulullah yang unik gitu ya. Kalau kamu marah berdiri, maka duduk. Maka duduklah kamu. Jadi berarti kalau ketika kita berdiri marah atau emosi, ketika dia marahnya tuh ketika sedang berdiri, untuk meredakan tuh kamu duduk. Nah, kalau duduk masih marah, suruh berbaring. Belum reda juga setelah duduk berbaring. Nah, masalahnya kalau berbaring masih belum reda Pak marahnya. Ya itu wudhu. Gitu. Ya wudhu kena air gitu ya. Ya, insya Allah cara-cara seperti itu memang kalau orang marah itu kan dari duduk pasti dia akan berdiri kalau marah kan terlampiaskan. Iya biasanya. Autogenik dengan cara duduk. Ya, ada bahasa-bahasa tubuh yang itu bisa meredakan marahnya tersebut. Nah itu. Dan selain menahan, kita juga bisa, kalau karena ini bulan Ramadan, kita bisa mengalihkan
ke dalam ibadah-ibadah. Mengalihkan amarahnya itu Amarahnya ke ibadah. Ke ibadah, misalnya ambil air wudhu, langsung sholat, rakaat, baca Quran. Ya, baca Quran aja agak keras itu, enggak apa-apa kalau Pulang biasanya baca Quran ya. dengan suara yang keras. Ya, enggak apa-apa kan, itu sunnah juga biar orang juga mendengar kita bacanya, tapi jangan teriak-teriak. Ya, agak keras gitu. Juga luapan-luapan emosi. Melepaskan energi yang negatif itu ya. Baca Quran dengan sholat pun kalau ini sudah emosi ya lakukan dengan rileks gitu ya, dengan tumakninah agar terjadi counter conditioning. Kan orang marah itu kan tegang ya. Iya. Nanti kalau sholat dia kena air kan jadi agak rileks, kemudian dengan sholat yang tumakninah dengan relaksasi itu akan menurunkan kadar marahnya. Ya, kemudian apalagi kalau pengalihan itu ya baca Quran, dikir ya, dikir dengan ritme yang lebih lambat, misalnya subhanallah, subhanallah. Lebih lambat ya Pak. Nah, itu memang untuk menstimulasi kemarahan agar reda. Jadi kalau orang marah itu kan kenceng gitu, kita stimulasi dengan perlahan, lebih lambat gitu ya. Nah, kemudian juga menghindari hal-hal yang memicu marah tadi ya. Jadi jangan sampai kalau memang dia marah sama si A ya berusahalah untuk puasa ini menjauh dulu dari si A gitu. Jangan sampai berada di situasi yang bisa memancing marah. Memancing kemarahannya ya. Nah, ya itu yang bisa dilakukan ya. Syukur-syukur ada yang kalau misalnya pas marah itu bisa relaksasi kemudian bisa tidur gitu ya. Nah itu kan lebih baik lagi gitu. Tapi kan biasanya agak susah ya, kecuali kalau sudah memang bisa relaksasi. Nah, tadi kan kalau kamu berdiri marah, kamu duduk. Itu masih marah berbaring. Ya, berbaring kan puasa kan tidur ya. Nah, makanya kalau puasa itu tidur itu lebih baik daripada kamu tidurnya orang berpuasa itu lebih baik gitu. Karena daripada dinilai tidak tidur, ibadah itu ya. daripada tidak tidur tapi justru malah membuat amal yang bisa merusak puasa ya lebih baik tidur. Oke. Ya. Terus kalau itu untuk kita sendiri ya, bagaimana kalau kita ini saat puasa ini menghadapi justru orang yang emosional? Ya, nah ini kalau orang emosional ya tentunya kita harus sadar bahwa kita ini puasa dan tidak ada kata lain untuk tidak merespon gitu. Artinya kita harus sabar gitu menghadapi orang yang marah itu. Ya saya sadar bahwa saya puasa, jangan sampai saya terpancing jangan sampai terpancing kemarahan dia gitu. Kan takutnya terbawa ya karena kan sana marah posisi ini gitu kayak apalagi kalau mungkin hal-hal yang sensitif gitu ya. Itu biasanya kan mudah terpancing gitu, tapi jangan direspon Pak. Ya, karena kalau direspon kan akhirnya nanti kita akan terpancing ya. Terpancing marah kalau kita ngikuti kemarahan dia. Ya, kita tetap sadar, tetap aware bahwa kita sedang puasa, jangan sampai saya terpancing oleh kemarahannya. Maka ya kalau sudah menghadapi seperti itu ya tidak ada kata lain ya kecuali sabar gitu. Yes, sabarlah ya, menahan agar tidak terpancing itu tadi. Ya, sabar ya, memang itu mau nggak mau harus sabar gitu, jangan terekspresikan karena sudah terpancing emosinya kan gitu. Karena menghadapi orang marah kan ya kalau ada orang lain marah kita nggak terpancing nggak masalah. Tapi kalau terpancing ini kan kita harus bisa mengelola. Dan cara mengelola gimana ya, tidak ada kata lain, namanya emosi yang sudah naik itu harus kita tahan. Maka namanya sabar. Maka orang kuat itu adalah orang yang sabar, yang mampu menahan emosinya ini. Ada nggak Pak tahapan-tahapan untuk mengelola emosi itu sendiri? Nah, sebenarnya kalau tahapan-tahapan itu sebenarnya kita dengan cara pertama kita memang harus sadar ya, sadar bahwa ini saya marah.
Sadar, oh ini saya marah. Ini saya marah gitu kan. Susah loh Pak, orang lagi marah tuh kan ya. Bawaannya kita tahu sendiri. Makanya kan perlu adanya mindset bahwa saya tidak boleh marah. Itu harus tertanam dulu kemauan. Saya tidak boleh marah. Saya tidak boleh marah gitu kan. Maka puasa itu kan saya tidak boleh marah. Nah ketika marah bagaimana? Ya sama kalau puasa ini saya nggak boleh makanan gitu. Ya sama ditahan juga, saya nggak boleh marah. Ya saya nggak boleh marah. Itu harus memang saya ini puasa, saya nggak boleh marah. Itu harus tertanam betul. Mindset itu harus tertanam betul. Sehingga ketika dia terpancing untuk marah, itu dia langsung sadar gitu loh. Langsung tersadar, oh saya puasa, saya nggak boleh marah. Nah niat tidak boleh marah ini itu akan membuat dia lebih mudah sadar dan akhirnya dia bisa merespon suatu stimulasi kemarahannya, dia bisa merespon dengan lebih baik. Ya meresponnya kan karena saya puasa gitu. Entah itu ditahan, entah saya melakukan relaksasi, entah saya mencari tempat yang nyaman, entah saya mengalihkan ke ibadah, entah saya jadi nonton TV atau apa, atau aktivitas hobi apa, atau aktivitas apa, fisik apa yang lain. Nah sehingga marahnya ini bisa energi marah ini bisa dialihkan untuk yang lain. Untuk yang lain. Oh baik, sebelum kita berpisah ini Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu kepada sahabat TV 10 terkait tema kita di kesempatan kali ini. Baik. Ya, sebenarnya Islam sudah memberikan sebuah solusi ya untuk masalah mengelola emosi saat Ramadan, yaitu yang pertama kita harus niat bahwa kita puasa. Kemudian kita menjaga niat, menjaga kesadaran selama kita puasa. Nah, insya Allah dengan kesadaran itu kita akan lebih mudah untuk tidak terpancing emosinya, karena ada kesadarannya. Jadi bahasanya itu kesadaran itu bisa ngerem gitu loh, bisa ngerem agar kita tidak berlanjut bablasan gitu ya. Ya tentunya ini beda kalau kita tidak puasa. Kalau tidak puasa kan mungkin ya, lebih loss lah daripada kalau kita niat puasa. Jadi tipsnya ya niat yang benar, niat yang sungguh-sungguh, kemudian jaga kesadarannya, jaga kesadaran akan puasanya, insya Allah ini dapat menjalani hari-hari dengan berbagai godaan emosi yang muncul itu lebih mudah untuk diatasi gitu. Selalu sadar, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Setio, karena memang itu kuncinya ya Pak ya, apalagi dalam pengendalian emosi. Baik, semoga apa yang kita hadirkan di kesempatan kali ini bermanfaat, terutama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Jangan sampai hanya dapatnya lapar dan haus ya, karena bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi juga. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan, sahabat TV 10, tentu saja di program Bincang Psikologi. Saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.